Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKSI SMK Negeri 1 Bledo siap mengikuti lomba KKSI 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar Diva. Saya dari kelas 12 TKRO 2. Saya di sini sebagai hardware. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas 12 TKRO 2. Di sini saya sebagai hardware. Perkenalkan, nama saya Lina Junet dari kelas 12 TKL 2. Di sini saya sebagai programmer. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pemantauan dan Kontrol Hidroponik Tanaman Selada Sistem NFT Organic Plant Hydroponic Circulation IoT. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sistem hidroponik menggunakan sistem NFT adalah sebagai berikut. Pertama, bahan. Nomor 1, rock wool. Nomor 2, pipa aluminium sepanjang 5-7 meter. Nomor 3, pipa air atau pralon ukuran 1,5 dim, ukuran 2,5 dim, ukuran setengah dim. Nomor 4, lem pralon. Nomor 5, lem Korea. Nomor 6, lem tembak. Nomor 7, cat putih dan thinner. Nomor 8, net pot. Nomor 9, pompa air. Nomor 10, tandon. Nomor 11, nutrisi A dan B dimix atau dicampur. Nomor 12, TDS meter. Nomor 13, benih sayuran. Nomor 14, PE. Nomor 15, nipple air. Nomor 17, tutup pralon. Nomor 18, solenoid. Nomor 19, motor DC. Nomor 20, sambungan L pralon ukuran setengah 4 biji, 1,5 3 biji. Untuk tutup pralon nomor 17 tadi ukuran 2,5 3, 1,5 1,5 1. Oke, untuk bahan yang digunakan adalah yang sudah saya sebutkan di atas. Untuk alat yang digunakan, nomor 1, las listrik. Nomor 2, tang. Nomor 3, gerinda. Nomor 4, gergaji besi. Nomor 5, meteran. Nomor 6, bor set. Nomor 7, hole saw. Nomor 8, spidol. Nomor 9, mistar. Nomor 10, kacamata las. Nomor 11, tanggem. Nomor 12, roll atau stop kontak. Nomor 13, palu. Nomor 14, kompresor. Nomor 15, pad untuk mengecat. Itu alat yang digunakan untuk membuat sistem hidroponik dengan menggunakan sistem NFT. Ikut cara pembuatan penyangga sistem hidroponik NFT. Yang pertama, kita melakukan pemotongan pipa aluminium untuk ukuran 120 cm 2 potong dan ukuran 100 cm 2 potong, ukuran 85 cm 2 potong dan ukuran 60 cm 2 potong. Yang kita gunakan adalah 10 cm. Setelah semua terukur sebanyak 6 buah, maka kita lakukan pemotongan menggunakan gerinda. Setelah pemotongan, kita akan melakukan pengelasan kembali, dan setelah kita las dan sudah cukup kuat, kita akan diamkan sebentar untuk didinginkan. Untuk pengecatan yang kedua, kita melakukan pengecatan dengan cara finishing atau perataan. Setelah semua bagian merata terkena cat semua, kita melakukan pendiaman selama 1 malam. Semua pralon terpotong dan sudah dilubangi. Selanjutnya kita melakukan langkah pengeleman dan juga perakitan.
Pengertian hidroponik. Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang artinya daya. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya menanam tanpa tanah. Bertanam dengan sistem hidroponik dalam dunia pertanian bukan merupakan hal yang baru. Namun demikian sehingga kini masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan jelas bagaimana cara melakukan dan apa keuntungannya. Dari pengertian ini terlihat bahwa munculnya teknik bertanam secara hidroponik diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Dimanapun tumbuhnya, sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dalam konteks ini, fungsi dari tanah adalah untuk menyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelarut unsur hara atau nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Dari pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik. Saya akan menjelaskan bagaimana simulasi sistem hidroponik. Di sini saya menggunakan software Blink dengan microcontroller Node MCU ESP8266. Jadi di sini kita menggunakan dua nutrisi, yaitu nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi akan ditakar sekitar 10 mili dalam takaran. Setelah ditakar, kita aktifkan selenoid. Setelah selenoid aktif, nutrisi akan masuk ke penampungan. Setelah itu kita akan campur nutrisi dengan air yang ada di bak penampungan. Kita aktifkan, motor akan berputar dan mencampur nutrisi dengan air. Di sini kita menggunakan motor DC 12 volt dengan 120 rpm. Setelah nutrisi dan air tercampur, sekarang kita cek pH dan juga TDS yang ada di bak penampung. Di sini kita menggunakan pH meter dan TDS meter. pH yang dibutuhkan untuk tanaman hidroponik ini adalah sekitar 6-7 pH. Untuk TDS berkisar 800 sampai 1200 ppm. Dan hasil yang ditunjukkan oleh pH meter dan TDS meter adalah sebagai berikut, yaitu untuk pH 7 dan TDS meter sekitar 1025 ppm. Setelah pH dan TDS telah memenuhi syarat, kita bisa mengaktifkan pompa air untuk menjalankan sirkulasi air yang ada di bak penampungan untuk dilanjutkan ke tanaman. Halo semuanya, saya adalah pemilik dari hidroponik ini.
Saya adalah Adi Guna Putra Herwanta, bahwa saya memilih hidroponik ini yaitu tanaman selada yang saya tanam. Nah, di sini dari SMK Negeri 1 Blado, para tim KKSI IOT dari SMK Negeri 1 Blado memberikan saya penawaran bahwa menggunakan aplikasi suatu aplikasi ketika nanti jam 6 malam itu otomatis pompa ini akan berhenti sendiri sehingga terjadi pengiritan listrik ya. Nah, di sini saya menggunakan listrik karena ini listrik di sini 24 jam. Jadi saya dengan waktu saya pun saya kesulitan untuk selalu mematikan ketika jam 6 malam kemudian jam 6 pagi menghidupkan. Nah, dan tim KKSI SMK Negeri 1 Blado memberikan penawaran ke saya bahwa pencampuran nutrisi AB-mix secara otomatis. Nah, saya sangat berminat sekali itu karena saya di sini dalam pencampuran nutrisi itu ada dengan ini adalah nutrisi A, kemudian ini adalah nutrisi B. Nah, dengan pencampuran di sini saya hanya mengandalkan tutup botol ini untuk mencampurkan. Nah, kemudian saya campurkan ke dalam tandon tersebut dan ini adalah nutrisi B. Saya campurkan ke dalam tandon tersebut. Nah, kita aduk. Saya mengaduknya menggunakan tangan secara manual seperti ini. Nah, baru saya ukur dengan TDS meter ini. Nah, saya on-kan terlebih dahulu. Kemudian saya celupkan di sini hanya memperoleh 784 ppm-nya. 700. Nah, di sini sudah 792. Nah, jadi kekurangan saya di sini, kesulitan saya di sini dalam mencampur. Saya harus mencampur secara manual dengan tangan saya sendiri. Dan tim KKSI yang dari SMK Negeri 1 Blado menawarkan saya bahwa menggunakan otomatis waktu, kemudian pencampuran nutrisi secara otomatis dan pengadukan secara otomatis juga. Nah, saya sangat berminat sekali, akan saya aplikasikan ke dalam tanaman saya di sini. Terima kasih. Terima kasih tim KKSI IOT SMK Negeri 1 Blado. Semangat selalu berjaya, SMK bisa. Terima kasih.